Selamat ketemu kembali belajar Kristen, murid-murid Pak Guru yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar satu topik yang baru, yaitu hukum Taurat dan keselamatan dalam Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa. Tuhan izinkan kami boleh bertemu kembali dalam kelas agama Kristen. Dan kami belajar tentang bagaimana hukum Taurat sebagai alat penyelamatan kepada umat pilihan Allah dan keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam Yesus Kristus pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Tolong ya Tuhan berikan kami pengertian supaya kami bisa mengerti rencana dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belajar Kristen dimanapun kalian berada, hari ini kita belajar satu pengajaran yang sangat baik sekali, yaitu hukum Taurat dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Telah digambarkan pada perjanjian lama dalam ritual ibadah, yaitu hukum kesucian yang menjadi bagian dalam hukum Taurat, bahwa hukum kesucian merupakan simbol, gambaran dan nubuatan akan penyaliban Yesus di atas kayu salib. Konsep penebusan dengan darah dalam hukum kesucian menjadi sebuah benang merah akan kematian anak domba sebagai korban penebusan. Kata-kata kuncinya itu penebusan, hukum Taurat, hukum kesucian, korban darah, nubuatan, simbol, gambaran Mesias Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai pendahuluan, rancangan keselamatan dari Allah bagi manusia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada rentang waktu, masa ke masa, zaman berganti zaman, dan semuanya itu terjadi dalam kitab yang disebut Perjanjian Lama. Di dalam keselamatan yang dirancang oleh Allah terdapat bagian yang disebut dengan penebusan, di mana penebusan ini merupakan bagian yang terdapat dalam rancangan keselamatan. Untuk melaksanakan penebusan diperlukan sebuah korban pengganti. Dalam hal ini dilakukan oleh Mesias, yaitu firman Allah yang hidup. Kemudian pembahasannya dalam rancangan keselamatan yang telah dibuat oleh YHWH artinya nama Allah yang sangat sakral di dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman itu. Jadi tidak boleh disebutkan, jadi hanya menggunakan huruf-huruf mati seperti HWH atau Yahweh. Bagi umat manusia ada yang disebut dengan simbol, gambaran atau nubuatan yang akan digenapi dalam hal tersebut terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Hukum Taurat atau kata Taurat diambil dari kata Torah dalam bahasa Ibrani dan Namos dalam bahasa Yunani, yang di dalam Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan sebagai hukum Taurat. Hukum dan Taurat, dan kata ini muncul kira-kira sebanyak 200 kali. Kata Torah memiliki banyak perbedaan. Perihal asal-usul kata ini tetap dapat dipastikan bahwa Torah memiliki hubungan dengan kata kerja, yaitu hora, yang memiliki arti memimpin, mengajar, mendidik, serta beberapa kita terjemah sebagai pengajaran, yang dapat dilihat dalam Yesaya 1 ayat 10 dan Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 13. Pembagian Taurat. Ketika membaca hukum Taurat yang ditulis dalam Keluaran Ulangan 2 Tawaris serta 2 Raja-Raja, dapat dilihat sebuah hukum yang cukup luas dan menyeluruh serta mengatur bangsa Israel. Namun para teolog membuat pembagian agar mudah diklarifikasi. Saya ulangi, agar mudah diklasifikasi serta dipahami sebagai konteks keadaannya. Pak Guru percepat, nanti kalian akan baca bersama-sama. Hukum kesucian dan pembagiannya seperti dijelaskan di bagian atas, bahwa hukum kesucian merupakan ritual peribadatan bangsa Israel, terutama dalam perjanjian, saya ulangi, terutama dalam menjalin hubungan dengan YHWH atau Yahweh sebagai Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dalam hukum kesucian sangatlah identik dengan darah, korban, api, dan mezbah. Dalam hubungannya terhadap keselamatan dapat dilihat dan ditinjau dan membuat sebuah landasan argumentasi ketika mengetahui
Setiap ritual korban bakaran dalam hukum kesucian, disinilah kunci dari simbolisme serta nubuatan penebusan Mesias dalam perjanjian lama. Berikut. Implementasi hukum kesucian dalam diri Yesus Kristus merupakan puncak atau klimaks dari konsep hukum kesucian dalam hukum Taurat. Hal ini digenapi ketika disalibkan dan darahnya tercurah. Kisah penyaliban Yesus dapat kita baca dalam keempat kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kata yang digunakan tentang penebusan pada perjanjian baru ada beberapa, yaitu eukapaios, artinya membeli kembali atau mendapatkan kembali, kemudian membawa ke tempat semula. Galatia 3 ayat 13. Berikut. Nanti kalian silahkan baca-baca sendiri. Nah, ini. Berikut ini adalah 10 hukum Taurat. Isinya, anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajar Kristen dimanapun kalian berada. Yang pertama bunyinya adalah Aku Allah Tuhanmu. Akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tangan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang 10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, atau jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Jadi 10 isi hukum Taurat ini, anak-anak pelajar Kristen, adalah merupakan inti dari hukum Taurat yang diberlakukan pada perjanjian lama yang diikuti oleh umat pilihan Allah, yaitu umat Israel pada zaman itu. Dan poin-poin makna-makna 10 hukum Taurat ini masih berlaku sampai hari ini. Kita akan teruskan ini dan kita akan perjelas pada momen-momen pertemuan berikutnya. Bagaimana isi dari 10 hukum Taurat ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita wajib hafal di dalam kepala. Terakhir, melalui pembahasan di atas dapat disimpulkan, yaitu pertama, konsep darah telah menjadi sebuah simbol dan nubuatan yang harus digenapi. Perjanjian lama menggambarkan bagi orang Israel bahwa penebusan dosa haruslah dengan melakukan pertukaran dengan nilai yang sama. Dan hal itu digambarkan dalam hukum kesucian serta dilaksanakan. Kedua, hukum kesucian merupakan simbol, gambaran, dan nubuatan yang digenapi pada penyaliban Mesias. Darah atau kesucian, simbol, gambaran, dan nubuatan seperti ini, anak-anak. Lalu di dalam perjanjian baru itu digenapi dengan darah juga, tetapi penyaliban Mesias atau penggenapan. Nah, inilah adalah gambaran dari kesucian penyaliban Mesias yang juga disebut sebagai Kristus. Jadi ini adalah konsep perjanjian lama, sedangkan ini adalah konsep perjanjian baru. Demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajar Kristen, murid-murid Pak Guru yang saya kasihi dan saya sayangi. Semoga kalian bisa memahami konsep-konsep ini dan Tuhan berkati kita semua. Amin.